Teman-teman sekalian, bulan September itu sudah tinggal menghitung hari, tapi sampai saat ini belum ada tambahan lagi pemain timnas Indonesia, terutama di lini depan. Oleh Romeni yang katanya masuk dalam daftar target yang akan dinaturalisasi oleh PSSI itu sampai saat ini belum ada progres yang nyata, belum ada kepastian. Padahal saat ini terutama nanti ketika berlaga di putaran yang ketiga, timnas Indonesia sangat membutuhkan kehadiran seorang striker nomor punggung 9. Artinya seorang striker resmi, penyerang murni sebagai goal getter, pemain yang selalu standby di lini depan untuk menjebol gawang lawan. Bahkan apa yang pernah dikatakan oleh Shin Tae-yong bahwa dia belum bisa memberikan nilai baik terhadap lini depan timnas Indonesia dan akan terus memburu mencari pemain-pemain lain di posisi yang sama yang memiliki predikat grade A untuk menambah kekuatan di lini serang sampai saat ini juga tidak kunjung terrealisasi. Kalau kondisi ini terus berlanjut sampai kira-kira mendekati keberangkatan timnas Indonesia ke Jeddah untuk melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September nanti, maka sebaiknya menurut saya PSSI dan Shin Tae-yong harus memaksimalkan pemain depan yang ada di timnas saat ini, baik di timnas senior maupun yang ada di timnas Indonesia kelompok usia. Nah, ngomongin soal striker nomor punggung 9, daripada kita terus menunggu oleh Romeni atau pemain depan lain yang kira-kira tidak ada kepastian sampai saat ini, menurut saya ada salah satu striker dia timnas Indonesia dia kelompok usia yang bisa dimaksimalkan oleh Shin Tae-yong dan kemudian juga dipanggil ke timnas senior. Pemain yang sedang saya bicarakan ini adalah Jens Raven yang baru saja membawa timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 dengan gol tunggalnya yang mampu mengalahkan Thailand di partai final. Saya ulang, Shin Tae-yong harus memanggil Jens Raven ini untuk memperkuat timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena menurut saya, satu-satunya lini yang memang sedang dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting, dan harus dicari solusinya sesegera mungkin adalah lini depan, yaitu seorang striker murni yang memiliki kemampuan untuk mengkonversi setiap kecil serangan menjadi gol. Itu juga yang sudah dibuktikan oleh Jens Raven bersama timnas U19 yang bisa menjadi solusi di lini serang. Kalau kita bicara soal striker nomor punggung 9, gol Jens Raven ke gawang Thailand di Piala AFF U19 kemarin adalah berkat positioningnya di depan gawang lawan, di depan gawang Thailand. Sehingga dia bisa mengkonversi setiap peluang sekecil apapun untuk bisa menjadi gol. Perlu saya informasikan ke teman-teman sekalian terlebih dahulu bahwa Jens Raven ini adalah satu-satunya pencetak gol ke gawang Thailand di partai final Piala AFF U19 tahun 2024 ini. Satu gol tersebut itu sudah mampu mengantarkan Jens Raven tercatat sebagai top skor timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 dengan 4 gol. Dia hanya terpaut 1 gol dari top skor U19 2024 yang berasal atau yang diraih oleh penyerang timnas Australia. Nah, pencapaian Jens Raven menurut saya membuat pemain ini semakin dekat dengan pintu gerbang masuk ke timnas Indonesia senior. Terlebih lagi, sebagaimana yang saya bilang tadi, saat ini timnas Indonesia senior itu sedang membutuhkan penyerang predator bertipe nomor punggung 9. Karakternya harus penyerang murni. Sekedar diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun yang dipercaya untuk mengisi lini serang, mengisi lini depan timnas Indonesia, sampai saat ini itu kan masih minor hasilnya. Artinya masih kurang produktif. Oleh karena itu, kita menurut saya benar-benar sedang membutuhkan Jens Raven untuk menjadi pelapis timnas senior. Karena untuk masuk sebagai pemain utama,
itu kan Jan Schraven juga harus membuktikan terlebih dahulu kinerjanya, kualitasnya di atas lapangan. Tapi ya paling tidak dia menjadi pelapis dulu, jadi mengawali pertandingan permainan di timnas senior dari bangku cadangan. Dari bangku cadangan itulah kemudian dia bisa membuktikan kualitasnya. Itulah jalurnya, jalur awalnya. Jadi memulai karirnya di timnas senior bisa dari bangku cadangan untuk kemudian membuktikan bahwa dia punya kualitas dan kemudian akan menjadi bagian dari skuad utama timnas Indonesia. Kalau kita ngomongin fisik, Jan Schraven ini memiliki tinggi 188 cm sehingga dia bisa menjadi penyerang yang mematikan sebenarnya di lini depan timnas Indonesia. Dia juga memiliki kelebihan itu di penempatan posisi dan bahkan juga memiliki tembakan yang sangat terukur. Penampilan dia bersama timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 tahun ini itu menjadi bukti bahwa dia tipe penyerang oportunis di depan gawang lawan. Dia juga bisa menjadi wall atau dinding pemantul bola bagi teman-temannya. Dia juga bisa membuka ruang, menarik bek lawan untuk melebar ke kiri atau ke kanan, untuk kemudian membuka peluang bagi pemain-pemain lain untuk menerima umpan atau melakukan tusukan dengan umpan yang dia berikan. Itulah yang kerap diperankan Jan Schraven ketika dia menerima bola di luar kotak penalti lawan. Dia akan menarik lawan bermain melebar ke kiri, biasanya ya ke kiri dari arah gawang lawan, lalu kemudian mengumpan bola ke teman yang berdiri lebih bebas. Itu teman-teman bisa lihat di pertandingan Jan Schraven bersama timnas Indonesia U19 misalnya, terutama saat bermain melawan Malaysia di semifinal dan kemudian Thailand di partai final. Saya kira semua orang setuju ya bahwa Jan Schraven ini adalah satu kepingan timnas Indonesia senior yang selama ini dinantikan, yang selama ini ditunggu-tunggu. Satu kepingan terakhir yang akan menambah sempurnanya kekuatan lini depan timnas Indonesia, terutama nanti di putaran yang ketiga. Dia memiliki holding the ball yang bagus, kemudian dribbling dan gocekan bola yang baik juga, serta penyelesaian akhir yang menurut saya sangat-sangat predator. Nah, yang paling penting menurut saya dari diri seorang Jan Schraven ini adalah bahwa dia termasuk pemain yang cerdas, teman-teman. Kalau dia mendapatkan bola sendirian di area depan, dia tidak buru-buru untuk membawa bola ke gawang lawan, melakukan tusukan-tusukan tajam, misalnya dia tidak buru-buru. Misalnya ketika sudah ditunggu oleh 2-3 bek lawan gitu, dia tidak buru-buru. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, dia tidak akan berusaha melewati lawan gitu. Dia akan memilih bermain melebar terlebih dahulu ke kanan atau ke kiri sambil menunggu datangnya bantuan dari pemain-pemain lain. Ini salah satu aspek yang saya suka dari pemain ini gitu. Karena menurut saya banyak pemain bagus dalam mengolah bola tapi tidak cerdas, tidak memiliki kecerdasan kapan harus menusuk, kapan harus mendelay permainan. Sebagian besar pemain depan itu kan biasanya ingin mencetak gol dengan segera, sendirian pula. Meskipun situasinya sangat sulit, sehingga kalau dipaksa untuk dibawa ke depan bolanya dengan cara misalnya melewati 2-3 pemain, maka bek-bek lawan itu kan akan segera bisa menutup space, segera bisa mengantisipasi, bahkan ya mungkin kemungkinan besar kita akan kehilangan bola karena bolanya akan mudah dicuri. Inilah kadang yang kita sesalkan, misalnya dari permainan Arhan Kaka yang dimasukkan di babak kedua, di mana dia ketika membawa bola itu selalu pengen cepat-cepat ya menyerangkan atau menciptakan gol gitu ya ke gawang lawan. Dia selalu pengen cepat-cepat mendekati area kotak penalti lawan sehingga serangannya itu mudah dipatahkan karena pada akhirnya dia hanya memaksakan diri untuk segera menjebloskan bola ke gawang Thailand misalnya di edisi terakhir gitu. Sekali lagi teman-teman, menurut saya Jan Schraven memang pantas, layak, patut untuk dipanggil ke timnas senior.
Ya dicoba aja dulu gitu ya, siapa tahu nanti cocok gitu. Dan menurut saya dan semoga saja Jens Raven ini segera bisa nyetel dengan timnas senior jika seandainya nanti benar-benar dipanggil oleh Shin Taeyong. Dan menurut saya STY atau Shin Taeyong ini memang harus memanggilnya gitu ya. Karena menurut saya sejauh ini penampilannya, performanya bersama timnas Indonesia U19 itu sangat baik. Apalagi saya dengar bahwa Jens ini juga termasuk hasil talent scoutingnya STY. Sehingga menurut saya akan sangat mudah bagi Jens Raven dan bagi STY untuk bekerja sama di timnas senior. Nah, sekarang pertanyaannya adalah teman-teman, kira-kira begini, jika nanti misalnya Jens Raven benar-benar dipanggil oleh STY, yaitu kira-kira siapa ya pemain depan timnas Indonesia yang akan berpotensi digeser atau tergeser oleh keberadaan atau kehadiran Jens Raven ini? Menurut saya mungkin saja gitu ya, yang akan tergeser adalah Marcelino Ferdinand. Jadi mungkin saja ya, karena kehadiran Jens Raven ini bisa mengisi pos lini depan. Kalau kita bicara taktik, dalam pola 3-4-3 racikan Shin Taeyong, 3 pengisi lini depan timnas Indonesia itu kan selalu ditempati oleh Marcelino Ferdinand di winger kanan, di sayap kanan. Kemudian ada Rafael Struijk di posisi winger kiri dan Ragnar Oratmangun sebagai penyerang tengah, ball getter gitu. Akan tetapi jika nanti Jens Raven bergabung dengan timnas senior, kemungkinan pemain ini dimainkan sebagai penyerang tengah. Jadi kemungkinannya adalah Rafael Struijk akan difungsikan sebagai winger kanan dan kemudian Ragnar Oratmangun akan menempati posisi winger kiri. Itu pembacaan saja kalau kemudian Jens Raven benar-benar nanti akan dipanggil oleh STY. Jadi kita nantikan saja ya. Tetapi yang pasti bagi saya teman-teman, Jens Raven bisa menjadi opsi bagi lini depan timnas Indonesia yang saat ini masih belum cukup produktif. Jika pemain ini dipanggil, artinya Jens Raven dipanggil, maka setidaknya nanti di 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi, STY bisa menurunkan Jens itu sebagai pemain pengganti. Sama seperti yang STY lakukan pada Hoki Caraka. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas pada video kali ini. Jadi mengenai persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia. Jadi memang saya bukan seorang pelatih, tetapi ya melihat dari kondisi terbaru yang ada di timnas Indonesia, di mana sampai saat ini kita masih belum menerima kabar soal tambahan pemain di lini depan, di lini serang timnas Indonesia. Saya kira ya kita perlu memaksimalkan striker-striker murni yang saat ini ada di timnas Indonesia, baik di timnas senior maupun di timnas kelompok usia. Kalau kita bicara atau kita bandingkan gitu ya dengan Piala Eropa misalnya, Spanyol dia punya pemain seperti Nico Williams dan kemudian ada Lamine Yamal, usianya juga baru 16 apa 17 tahun gitu ya. Nah, ini kan sangat belia dan mungkin ya nyaris-nyaris sama lah seusia dengan Jens Raven. Dan di Piala Eropa, Nico Williams dan kemudian Lamine Yamal ini kan dipanggil untuk bermain bersama timnas senior Spanyol. Jadi menurut saya usia tidak menjadi masalah bagi seorang pemain jika kualitasnya sangat baik. Dan menurut saya Jens Raven memenuhi kualifikasi itu. Dia memiliki kualitas dan sekarang saatnya diuji untuk kemudian ditandemkan atau dimainkan, diturunkan di timnas senior nanti di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya pikir itu perlu dipertimbangkan untuk dicoba gitu. Oke teman-teman, saya kira itu informasi yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan juga terima kasih. Juga ke kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, dan sarannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.